Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap harinya kita semua bisa terus beraktivitas seperti biasa, bisa terus beribadah, dan kita bisa terus belajar bersama. Mudah-mudahan melalui belajar ini kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah, dan Allah mengangkat derajat kita karena ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar dengan penuh semangat agar kita bisa menjadi anak yang berguna, baik bagi nusa, bangsa, dan agama, terutama membanggakan kedua orang tua kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita tentang sholat sunnah rawatib. Namun sebelum kita mulai, seperti biasanya, marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah mencurahkan rahmatnya, dan Allah menjadikan dengan ilmu yang kita miliki, kita menjadi lebih bertakwa lagi kepadanya. Semuanya silakan ya, angkat tangannya, kita bersikap berdoa agar berdoanya lebih khusyuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita sudah mengawali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anakku semuanya siap hari ini untuk belajar? Saya harapkan semuanya semangat agar bisa lebih mudah memahami materi yang kita pelajari. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum melanjutkan kepada materi selanjutnya, mari kita ingat-ingat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari di 2 pertemuan sebelumnya. Di 2 pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut dengan qobliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Qobliyah sebelum dan ba'diyah sesudah. Nah, silakan diingat-ingat ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya, sholat rawatib secara hukumnya terbagi menjadi 2. Ada yang sunnah muakkad dan ada yang sunnah ghair muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu merupakan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Karena apa? Karena Nabi juga sering melakukannya, bahkan hampir tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Sedangkan kalau sunnah ghair muakkad itu kurang dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat itu juga Nabi tidak selalu melaksanakan sholat tersebut dan kurang dianjurkan.
Jadi diingat ya, kata kuncinya sunnah muakkad. Muakkad berarti sangat dianjurkan. Sedangkan yang kedua sunnah ghair muakkad. Ghair muakkad artinya kurang dianjurkan. Jadi sholat sunnah rawatib secara hukumnya terbagi dua. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad berarti sangat dianjurkan, sedangkan yang ghair muakkad berarti kurang dianjurkan. Nah, adapun bilangan rakaatnya sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Nah, ada yang muakkad juga, ada yang ghair muakkad. Bilangan jumlah sholat rawatib yang muakkad, yang pertama ada dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau qobliyah zuhur. Yang kedua 2 rakaat sudah sholat zuhur atau ba'diyah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib atau ba'diyah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya atau kita sebut dengan 2 rakaat ba'diyah isya. Dan yang terakhir yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh yang sering kita kenal dengan sholat sunnah fajar ataupun sholat sunnah qobliyah subuh. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang ghair muakkad atau tidak dianjurkan atau kurang dianjurkan, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum dan sesudah melaksanakan sholat zuhur. Nah, yang kedua 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi itulah sholat-sholat sunnah rawatib, baik yang muakkad ataupun yang ghair muakkad. Nah, silakan ya diingat-ingat kembali supaya kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan baik dan benar. Oke. Nah, sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Semuanya semangat? Pasang wajah ceria terlebih dahulu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apabila kita selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Ada yang tahukah apa saja keutamaannya? Apa saja kelebihan kita sering melaksanakan sholat sunnah rawatib? Nah, salah satu keutamaan yang pertama adalah penyempurna sholat fardu. Apabila kita melaksanakan sholat rawatib, maka sholat fardu kita yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu semakin sempurna. Karena kenapa? Karena bisa jadi sholat fardu kita ketika kita melaksanakannya kita tidak sempurna, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Nah, agar sholat fardu kita menjadi sholat fardu yang sempurna, kita sempurnakan dengan melaksanakan sholat fardu. Nah, kalau Bapak ibaratkan sholat fardu itu seperti tubuh kita. Harus ada mata, ada telinga. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib itu seperti perhiasan yang ada pada tubuh kita. Nah, barang siapa yang memiliki perhiasan, maka ia akan tampil cantik. Barang siapa yang sering melaksanakan sholat sunnah fardu, barang siapa yang sering melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka dia akan semakin cantik dan akan semakin mendapatkan banyak pahala. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila kita sering melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Nah, salah satu kebaikannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang artinya 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena Bapak pengen tanya, di sini siapa sih yang paling kaya? Apakah yang paling banyak uangnya, yang paling banyak mobilnya, atau yang paling banyak rumahnya? Nah, ternyata orang yang paling kaya adalah mereka yang sering melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ayo, di sini ada yang suka melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh? Nah, mulai sekarang kita usahakan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebaikan sebesar dunia dan seisinya, bahkan lebih. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, manfaatnya adalah kita akan mendapatkan keutamaan, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semakin sering kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka doa kita akan semakin cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, yang berarti barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian ia sholat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta, baik cepat maupun lambat. Di sini ada yang mau apa? Ada yang mau dapat surga, ada yang mau jalan-jalan ke kota Mekah, naik haji. Nah, itu harus kita bantu. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, agar ketika kita berdoa, Allah memudahkan kita dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Seperti itu. Ingat, sholat rawatib berarti menyempurnakan sholat fardu kita. Nah, itulah anak-anakku berkaitan dengan keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, yang terakhir, anak-anakku yang sunnah soleha, apabila kita mau melaksanakan sholat sunnah rawatib, ada niat-niat yang akan kita bacakan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa niat itu adanya di hati. Niat itu adanya di hati. Ketika kita datang ke masjid, sudah azan zuhur. Nah, kita ada niat dalam hati, saya mau melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, maka kita sudah termasuk niat dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tetapi apabila niat tersebut disampaikan ataupun diucapkan, maka niat tersebut mendapatkan pahala sunnah. Misalnya yang pertama, ketika rawatib qobliyah zuhur, niatnya usolli sunnat az-zuhri rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang qobliyah zuhur. Nah, yang kedua, apa niat salat sunnah rawatib ba'diyah zuhur? Jadi seperti ini. Usolli sunnat az-zuhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang niat salat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Yang ketiga, usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Yang keempat, usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat salat sunnah rawatib ba'diyah isya. Dan yang terakhir, usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat salat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Jadi apabila salat sunnahnya menggunakan salat sunnah rawatib, maka itu qobliyahnya ditambahkan kata qobliyah. Sedangkan apabila itu merupakan salat sunnah ba'diyah, maka menggunakan kata ba'diyatan. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa niat itu letaknya di hati. Adapun ketika niat itu dibacakan, kita akan mendapatkan pahala sunnah. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah? Sudah bisa dipahami materi kita hari ini? Silakan hafalkan niat sholat sunnah rawatib agar kita bisa mendapatkan pahala sunnah. Semangat belajarnya, semangat terus agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Di akhir kalam mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semangat belajarnya. Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solehah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.